adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Aku cinta Yesus. Wah, adik-adik semangat sekali ya untuk beribadah. Pastinya dong ya. Ya, sebelum kita bernyanyi, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi 5 roti, 2 ikan. Ibadah kita akan memasuki doa pembuka. Sebelum itu kita bernyanyi ya. Masuk ruang Maha Kudus. Ayo lipat tangannya, tutup matanya yuk. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami rasakan sepanjang 1 minggu. Kami sudah boleh melaksanakan segala tugas kami.
Itu semua karena Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh bersikap yang sopan, dan hati kami penuh dengan ucapan syukur, dan sikap kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala kesalahan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Kita bernyanyi kembali, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi big or small. Ayo semangat ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dari teman-teman kita sekolah minggu, dan kita akan mendengarkan juga ayat hafalan dari teman kita sekolah minggu. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Goli, 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 haleluya, goli, goli, puji Tuhan. Goli, 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 haleluya, goli, goli, puji Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku disangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Goli, 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 haleluya, goli, goli, puji Tuhan. Goli, 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 haleluya, goli, goli, puji Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Selamat hari Minggu teman-teman. Pagi ini kita akan membaca ayat hafalan dari kitab Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, persiapkan Alkitabnya, persiapkan dirinya. Kita akan bernyanyi firman Tuhan ku dengar.
Selamat hari Minggu adik-adik, salam sehat untuk kita semua. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan kamu. Ya, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo duduk yang manis, yang sopan, karena kita akan menghadap Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami. Kami boleh beribadah walaupun masih dari rumah, tapi itu semua tidak mengurangi sukacita kami untuk terus bersyukur memuji Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengajari kami dan mengajari guru sekolah minggu kami, agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang bisa kami pahami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Ayo, yang sudah bisa membaca ikuti, yang belum dengarkan ya. Kakak bacakan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Selamat hari Minggu adik-adikku sayang. Iya, salam sehat. Senang sekali kakak bertemu lagi dengan kalian. Walaupun melalui online ya, kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah baca dari firman Tuhan, ya, pasti kamu sudah tahu akan ceritanya. Hai, kakak terangkan lagi ya. Zaman Yusuf tinggal di Mesir, dia seorang pemimpin yang besar, maka keluarganya pindah ke Mesir karena ada musim kelaparan. Nah, tahun bertambah tahun semakin berkembang banyak, bertambah banyak jumlah keluarga Yusuf tinggal di Mesir, yaitu bangsa Israel ya, orang Ibrani. Nah, tapi setelah berapa lama orang Mesir tidak lagi mengenal Yusuf, sudah meninggal. Nah, lalu sudah berganti lagi pemimpin di Mesir, yaitu Firaun ya, seperti raja ya, Firaun. Nah, mereka melihat bangsa Israel ini bertambah banyak. Lalu mereka merasa khawatir ya, nanti orang ini tambah banyak terus, bisa-bisa kembali mereka menyerang kita. Lalu Firaun mencari akal supaya
orang Israel tidak bertambah banyak. Misalnya diberikan pekerjaan yang sulit, dijadikan budak, sehingga mereka mungkin kelaparan, sehingga mereka mungkin ada yang meninggal bekerja, tidak bertambah. Tetapi rencana Firaun itu tidak berhasil. Tuhan terus memberkati orang Israel sehingga mereka terus bertambah banyak. Nah, kemudian dibuat lagi yang lebih parah lagi, ya, bahwa diperintahkan kepada bidan-bidan yang menolong untuk melahirkan. Jika ada orang Israel melahirkan anak laki-laki, langsung dibunuh, gitu ya. Tapi bidan-bidan itu takut akan Tuhan, mereka tidak melakukannya. Ketika ditanya Firaun kenapa seperti itu, mereka katakan, wah, orang Israel itu ibu-ibunya sangat kuat, kami belum datang menolong untuk melahirkan, mereka sudah melahirkan duluan. Nah, jadi tidak bisa apa-apa yang kami perbuat. Wah, Firaun tidak habis akal, akhirnya semakin kejam dia menindas orang Israel. Lalu dia berikan perintah, jika ada anak-anak orang Israel itu lahir laki-laki, dibuang ke sungai Nil, ya, dari umur 2 tahun ke bawah. Nah, ada satu keluarga, ya, dari suku Lewi. Suku Lewi itu bekerja di Bait Allah, ya, yaitu bapaknya bernama Amram dan ibunya Yokebed. Mereka sudah memiliki anak, yaitu ada perempuan namanya Miriam dan ada Harun, ya, laki-laki. Tapi di zaman perintah Firaun yang menyatakan bahwa akan membunuh anak laki-laki orang Israel, lahir adik mereka, ya, lahir adik mereka. Lalu mereka tidak rela, ya, orang tua mana yang rela anaknya terbunuh, ya. Lalu mereka menyembunyikan di rumah selama 3 bulan. Tapi kan 3 bulan sudah tambah besar, sudah menangis lebih kuat. Nah, kalau tetangga dengar bagaimana? Bisa dilaporkan kepada Firaun. Nah, oleh karena itu ibunya mencari ide, ya, mencari akal. Lalu mereka menemukan akal bahwa dibuatlah satu peti, ya, dari kayu peti. Lalu dibentuk, alasi sampai dilem, ya, dengan katanya tadi kan, supaya jangan masuk air. Lalu si anak yang baru lahir ini semakin besar. Lalu mereka dengan berhati memasukkan anak ini ke dalam peti tadi, lalu diantarkan ke sungai, ya, ditaruhlah peti ini di pinggir-pinggiran. Kemudian bagaimana? Siapa yang jaga? Wah, ada kakaknya Miriam. Dia berdiri agak jauh supaya bisa melihat adiknya, apa yang terjadi dengan adiknya, apakah adiknya tetap selamat. Nah, itulah pekerjaan Miriam, adik-adik. Dia tidak mau meninggalkan adiknya, dia sangat sayang sama adiknya. Nah, ternyata sore-sore datanglah mandi putri Firaun, ya, dengan dayang-dayangnya, dengan pembantunya ke sungai itu. Lalu mereka jalan-jalan di pinggir sungai itu, lalu melihat peti itu tadi, dan mereka mendengar suara tangisan. Apa itu? Lalu mereka mendekat, lalu membuka peti tadi. Wah, menangislah. Mereka lihatlah seorang anak yang sedang menangis. Timbullah belas kasihan pada diri putri Firaun. Dia bilang ini pasti anak orang Ibrani, orang Israel. Lalu peristiwa itu dilihat oleh kakaknya Miriam. Sekejap larilah Miriam mendekat, memberanikan diri. Wah, dia bilang sama putri Firaun, beri usul dia, putri, tuan putri, maukah tuan putri saya panggilkan seorang ibu yang bisa menyusui anak ini untuk tuan putri? Kata Miriam. Wah, putri Firaun setuju dengan usul Miriam tadi. Iya, pergilah, carilah ibu yang bisa menyusukan anak ini untuk saya, katanya. Lalu tentulah Miriam memanggil, iya, ibu mereka, ibu Yokebed. Nah, akhirnya putri Firaun bilang sama ibu itu, susukanlah anak ini, ya, rawat. Nanti kalau sudah besar, berikan kepada saya akan berikan kamu uang sebagai upahmu, katanya. Akhirnya adik-adikku, si bayi tadi mereka rawat di rumah, mereka sayangi semua. Setelah besar, mereka berikan kepada putri Firaun, karena putri Firaun sudah mengangkatnya menjadi anak. Lalu
si anak itu tadi dibawa sama putri Firaun dan diberikan namanya siapa? Iya, diberikan namanya Musa. Kenapa? Karena dikatakan tadi dia ditarik, diambil dari air, maka diberikan nama Musa, ya. Nah, adik-adik sekalian, dengan kasih sayang keluarga, kasih sayang mama papanya Musa tadi, kasih sayang kakaknya Miriam, membuat Musa nyaman, membuat Musa selamat dari pembunuhan, sehingga Musa bisa bertumbuh besar dan boleh biarpun dia tinggal di rumah putri Firaun, tapi dia tetap selamat. Nah, nanti besar dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Adik-adikku sekalian, kita juga di tengah-tengah keluarga kita, ya, kita harus saling menyayangi. Ya, siapa di sini yang punya adik? Sayangnya adiknya dijaga. Mungkin mamanya lagi memasak, lagi mencuci. Nah, jangan dibiarkan adiknya. Wah, si kakak, si abang nonton game, nonton TV, adiknya udah menangis, ya. Itu tidak baik. Ya, dijaga, dibujuk adiknya, dimain-main supaya bisa diam. Kalau adiknya sudah agak mulai besar, diajak bermain, diajari, ya, sehingga adiknya merasa nyaman, merasa senang, ya. Demikian juga si adik, ya. Nah, jangan juga suka-suka hatinya sama kakaknya, harus juga hormat, sayang sama kakak, sama abang, ya, supaya di tengah-tengah keluarga itu saling menyayangi, seperti keluarganya Miriam, keluarganya Musa, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik sekalian, pasti kalau dalam keluarga yang rukun, yang hidup damai, Tuhan pasti kasih berkat, ya. Terlebih lagi di zaman sekarang, ya, masa pandemi ini, di rumah semua, mungkin ada sesuatu yang membuat berkelahi, ya, tapi nggak apa-apa sebentar, tapi jangan sampai melukai, ya, jangan sampai dendam, ya, tapi kembali saling memaafkan, ya. Beberapa minggu lalu kakak terangkan firman Tuhan mengenai mengampuni, saling memaafkan, kembali hidup rukun, kembali saling menyayangi, saling mengasihi dengan papa, dengan ayah, dengan opung kalau ada, atau dengan saudara-saudara yang lain mungkin ada tinggal di rumah, harus saling mengasihi, saling menghormati, ya. Hidup yang rukun Tuhan akan berkati. Nah, adik-adik semuanya, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita saling mengasihi. Nanti kalaupun kamu sudah sekolah tatap muka, saling mengasihi dengan teman, dengan siapa saja, jangan suka berantem, ya, karena kita akan diberkati Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan untuk kita, sayang. Oke, diingat, ya, saling menyayangi. Tema kita hari ini menyayangi adik, tapi semua harus saling menyayangi, adik atau kakak, mama, papa, semua anggota keluarga hidup rukun saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Adikku, sebelum kita tutup ibadah kita berdoa, ibu kakak ingatkan tugasnya yang adik kecil menyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang. Nah, yang besar bisa menyanyikan Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Nah, kalau misalnya bersaudara ada 4, nah dipilih saja satu lagu untuk semuanya. Nah, bisa 4 atau 3 atau 2. Dengan papa mamanya bernyanyi boleh saja, ya. Oke, nanti dikirim. Semuanya beribadah, sayangnya. Jangan ada yang tidak beribadah. Kita bersyukur Tuhan sudah menjaga, memelihara kita. Nah, jika ada juga orang tua atau keluarga yang sakit, tetap berdoa, mohon kesembuhan dari Tuhan. Dan tetap berdoa kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita, dalam belajar dan segala aktivitas kita. Demikian kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami pelajari, kami teladani dari sikap keluarga Musa, kakaknya Miriam, mama papanya, abangnya yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang mau berkorban untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus berkati kami di tengah-tengah keluarga kami, supaya kami juga saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong dalam segala aktivitas kami, baik kakak, adik, semuanya hidup rukun. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaannya, berikan mereka rezeki Tuhan, supaya orang tua kami dalam mencukupkan kebutuhan kami. Berikan mereka sehat-sehat, panjang umur.
Berkati juga guru-guru kami di sekolah, guru-guru kami di sekolah minggu. Mungkin ada Tuhan orang tua kami, orang tua teman kami yang sakit, yang terkena corona. Tuhan juga memberikan mereka kesembuhan supaya mereka kembali boleh hidup berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Rukma hitam maka tahun tonggo o Jesus hasomani, o Jesus hasomani hanami haganu, pasada uhur nami aseto rangganu, semboi dalanon nami salakah natorsa, dop ham hasoman nami torang age huja. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.